Pemirsa Do My Vision yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan Allah karuniakan 3 perkara yang agung bagi kita umat akhir zaman. Apa perkara agung yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama yaitu lautan rahmah. Di mana pada bulan Ramadan ini Allah karuniakan kasih sayangnya kepada kita umat akhir zaman ini. Orang yang beribadah, melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan ini, maka ganjarannya sama dengan melaksanakan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Dan orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan ini, maka Allah lipat gandakan hingga 70 kali lipat di luar Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan kasih sayang. Bercucuran kasih sayang Allah berikan kepada kita, maka kita harus bisa merefleksikan kasih sayang ini dengan melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Orang yang memberikan makanan bagi mereka yang berpuasa, ini akan bisa menjadikan khifarah, pengampunan dosa-dosa baginya. Dan dia juga akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Di bulan Ramadan ini, kasih sayang kita juga harus wujud teraplikasi terhadap sesama kita. Kita lihat, kita perhatikan saudara-saudara kita, fakir miskin, kaum duafa. Kita bantu mereka dengan segala kelebihan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Apakah itu dalam bentuk wujud sedekah, infak, ataupun zakat, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh saudaranya. Karena ingat saudaraku, orang yang hanya beribadah vertikal saja, tetapi dia tidak peduli dengan sesama, maka dia belum mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham nas, la yarhamullah azza wa jalla. Siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah azza wa jalla. Jadi dalam hal ini pemirsa, harus ada korelasi yang kuat antara hablum minallah dan hablum minanas. Ibadah vertikal kepada Allah dan ibadah horizontal terhadap sesama manusia. Kalau kita ingin disayangi oleh penduduk langit, maka kita harus menyayangi penduduk bumi. Man la yarham nas la yarhamullah. Irhama man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah, maka sayangi penduduk bumi, maka engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Inilah yang pertama, karunia agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu lautan rahmat, awalur rahmat. Kemudian yang kedua, yaitu lautan maghfirah. Di bulan Ramadan ini Allah juga buka pintu pengampunan bagi kita seluas-luas dan selebar-lebarnya. Maka bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Kita sadar kita insan manusia yang lemah, tak luput dari segala dosa, kesalahan dan kekhilafan. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan pembersihan bagi kita. Setiap yang kotor pasti ada pembersihnya. Pakaian kotor, maka dibersihkan dengan deterjen ataupun sabun. Besi, baut yang berkarat, juga ada cairan pembersihnya. Begitu juga hati kita, kalbu kita, ibadah kita, iman kita yang selama ini 11 bulan lamanya penuh dengan zulumat, kekotoran, maka Allah karuniakan 1 bulan untuk membersihkannya, yaitu Ramadan. Maka gunakanlah bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan ini. Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada orang-orang yang bertakwa dan juga senantiasa mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang yang bertobat
dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sadari setiap diri kita ini pasti banyak melakukan kesalahan. Maka bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Rasulullah SAW, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum dari perbuatan dosa, namun dia senantiasa memohonkan ampunan, beristighfar 100 kali setiap malamnya. Beliau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap beristighfar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita yang belum ada jaminan untuk masuk surga. Jangan kita merasa bangga. Jangan kita merasa senang dengan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, yang menyebabkan kita, yang mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dengan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyiral mukminin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa perbanyak muhasabah diri, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan lamanya. Karena bulan Ramadan ini merupakan tarbiyatul iman, tarbiyatul amal bagi kita. Bengkel rohani, memperbaiki rohani kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita. Inilah bulan untuk evaluasi pada diri kita. Kemudian karunia agung yang ketiga yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan ini, yaitu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Bagi mereka yang telah menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya, mereka melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Dia menahan hawa nafsunya, tidak makan minum, serta menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang akan merusak nilai ibadah puasa. Panas terik. Dengan penuh keikhlasan dia menjalankan ibadah puasa. Dengan penuh keikhlasan dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain melaksanakan ibadah puasa, kita juga dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang akan meningkatkan kualitas kita. Salat 5 waktu kita jaga, baca Quran, bersedekah, bersilaturahim. Ini amalan-amalan yang akan meningkatkan ibadah kita. Oleh karena itu, pemirsa, mari bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan penuh keikhlasan kita beribadah, kita jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang akan membatalkan ibadah puasa kita. Maka di akhir Ramadan nanti, kita akan kembali kepada fitrah kita. Dan Allah akan masukkan kita ke dalam jannah. Demikian ceramah singkat kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.